Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar bersama, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah anak-anak bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru berasal dari bagian tubuh induknya dan memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, vegetatif alami. Pada perkembangbiakan secara vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. 2. Vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan secara vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Ayo kita pelajari bersama-sama ya cara perkembangbiakan vegetatif alami. Ternyata ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain dengan cara membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, gerage atau stolon, dan tunas. Cara perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Membelah diri. Tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Contohnya ganggang hijau, ganggang biru. 2. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya tumbuhan paku, jamur, lumut. Yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma. Tunas tumbuhan baru tumbuh pada setiap buku akar tinggal. Contohnya lengkuas, kunyit. Keempat adalah umbi lapis yang memiliki susunan yang berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Contohnya bawang merah, bunga bakung, bawang putih. Kelima dengan umbi batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang, ubi jalar. Selain itu, gembili juga berkembang biak dengan cara umbi batang. Keenam dengan umbi akar. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contohnya wortel lobak. Ketujuh, gerage adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya rumput teki, stroberi, pegagan. Berikutnya berkembang biak dengan tunas atau anakan. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya tanaman pisang, bambu. Akan tetapi ada pula yang berkembang biak dengan tunas adventif. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif
preventif di bagian daun adalah cocor bebek, sedangkan yang di bagian akar antara lain sukun, cemara, pohon kersen. Selain berkembang biak dengan cara vegetatif alami, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif buatan. Contohnya dengan mencangkok, stek, menempel atau okulasi, merunduk, sambung pucuk atau mengenten, dan kultur jaringan. Cara mencangkok: pilihlah salah satu cabang pohon yang agak tua, kemudian buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm, kemudian kupas kulitnya. Setelah itu hilangkan bagian yang berkambium, kemudian tutup sayatan tersebut. Jika sudah tumbuh akar yang banyak, potonglah cangkokan tersebut. Tanam hasil cangkokan tersebut pada tanah yang subur. Stek: perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuh akar. Bagian yang dapat ditanam dapat berupa batang, daun, tangkai. Coba perhatikan ya caranya. Pasti anak-anak bisa. Mudah kan? Cara sambung pucuk: 1. Potonglah tunas tanaman yang akan ditempel berbentuk huruf V. 2. Sisipkan potongan tunas ke batang pokok yang telah dibelah. Ketiga, ikatlah dengan tali rafia yang kuat. Kemudian, keempat, tutuplah sambungan dengan plastik. Mudah kan? Cara menempel: iris mata tunas yang akan ditempel. Kemudian iris kulit batang yang akan ditempeli sebesar irisan mata tunas. Selanjutnya, irisan mata tunas ditempelkan pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikatlah dengan tali. Jika sudah tumbuh tunas, potong kayu bagian atas. Merunduk artinya merundukkan batang tumbuhan hingga ke tanah. Caranya mudah sekali anak-anak. Yang pertama, rundukkan cabang tumbuhan, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut. Terakhir, potong tangkai tumbuhan yang telah dirundukkan tadi setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Kultur jaringan dilakukan dengan cara mengambil bagian jaringan tunas dan daun dan dibiarkan dalam media khusus. Contoh tumbuhan yang biasa dicangkok yaitu mangga, jambu biji, dan rambutan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara stek batang yaitu singkong, tebu, dan sirih. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan stek daun adalah cocor bebek, begonia, dan lidah mertua. Sedangkan dengan stek tangkai yaitu bunga anggrek dan bunga sepatu. Dengan sambung pucuk yaitu durian, jambu air, kopi. Dengan tempel atau okulasi yaitu jeruk, durian, belimbing.
Tumbuhan yang biasa dirundukkan adalah bunga melati, apel, dan bunga alamanda. Sedangkan dengan kultur jaringan yaitu anggrek, kelapa sawit, pisang. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sudah kita pelajari bersama. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.